Dan diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi dalam kitab-kitab yang terdahulu, bahwasanya Dia berfirman, tidaklah setiap orang yang salat aku terima salatnya. Tidak setiap orang yang sembahyang aku terima sembahyangnya. Aku hanyalah menerima salat orang yang merendahkan diri karena keagunganku dan tidak sombong terhadap hambaku. Ia memberi makan orang fakir yang kelaparan karena mengharapkan keridhaanku. Nah, jadi artinya sembahyang kita ini khusyuk semacam kada cukup untuk diterima Allah. Sembahyang yang kita kerjakan ini Allah bisa menerima berhubungan dengan kelakuan-kelakuan kita di luar sembahyang. Kalau kita orangnya sombong kepada hamba Allah, kita kada peduli kepada orang fakir yang kelaparan, kita sembahyang walaupun khusyuk, Allah kada menerima juga sembahyangnya. Jadi sembahyang bukan hanya khusyuk diperlukan, tapi akhlak-akhlak kita sebelum sembahyang pun sangat menentukan untuk diterimanya sebuah sembahyang itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama furidatis salatu wa umira bil haji wat tawab wa ushiratil manasiku li iqamati zikrillahi ta'ala. Artinya diperdukan salat, diperintahkan haji dan tawab, dan disyiarkan ibadah-ibadah itu hanyalah untuk menegakkan ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi semua ibadah itu intinya adalah ingat kepada Allah. Maka apabila di dalam hatimu tidak terdapat bagi yang diingat Allah, yang adalah Dia yang dimaksud dan dicari suatu kebesaran, dan tidak ada juga haibah, maka apakah nilai zikir ingatmu? Ada nilainya. Artinya kita mulut mengucapkan Allah, tapi dalam hati kita kadang merasakan kebesaran keagungan Allah. Zikir itu tidak ada nilainya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang ia beri wasiat, pesan. Ujar Nabi kita, wa idza shallaita fasalli salata muwaddi'in. Artinya apabila kamu salat, maka salatlah dengan salat orang yang mau berpamitan, meninggalkan, yakni meninggalkan dirinya, meninggalkan hawa nafsunya, dan meninggalkan umurnya, berjalan menuju tuannya. Sembahyanglah kamu sebagaimana sembahyangnya orang yang mengucapkan selamat tinggal. Artinya apa? Kita sembahyang zuhur, kita berkeyakinan, kita berprinsip bahwa zuhur ini akhir sembahyangku, asar belum tahu. Nah, ini salah satu cara untuk membuahkan khusyuk di dalam sembahyang. Aku sembahyang asar. Sembahyang asar ini adalah sembahyang yang terakhir dalam umurku. Sembahyang maghrib belum tahu sampai ke sana umur. Lalu sembahyang asarnya pasti sangat hati-hati, pasti sangat perhatian, karena ia menganggap ini asar sembahyangku yang terakhir dalam hidupku. Maghrib belum tentu, isya apalagi. Nah, itu pesan Nabi kepada seseorang, salli wa idza shallaita fasalli salata muwaddi'in. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Suratul Insyikak ayat 6. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Artinya, dan bertakwalah kepada Allah, dan Allah mengajarmu.
Dan Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh, artinya dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kelak akan menemuinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Artinya barang siapa yang salatnya tidak mencegahnya dari kekejian dan kemungkaran, maka tidaklah bertambah dari Allah kecuali jauh. Artinya orang ini sembahyang, tiap hari sembahyang, tiap waktu sembahyang, tapi kemungkarannya tetap terus jalan juga. Sembahyang kada pernah ketinggalan, munkarnya pun kada ketinggalan juga. Nah, orang ini sebenarnya makin hari makin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makin dekat. Kenapa? Sebabnya itu menunjukkan bahwa sembahyang yang dilakukannya itu kada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sembahyang yang diterima Allah pasti mencegah diri daripada berbuat munkar. Orang yang sembahyang itu diterima Allah mantah hati berbuat yang haram. Orang yang sembahyangnya diterima Allah tertutup mulutnya untuk berkata-kata yang haram. Orang yang sembahyangnya diterima Allah tertutup telinganya mendengari yang haram. Kalau masih suka berkata yang haram, mendengar yang haram, pertanda sembahyangnya itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.